الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wahdaniyat, ya Ustaz. Artinya Isa Allah Ta'ala, lawannya ta'adud, artinya berbilang-bilang. Mustahil ia berbilang-bilang, wajib Allah Ta'ala itu bersifat Isa. Dalilnya Qul huwallahu ahad. Artinya katakan olehmu wahai Muhammad, bermula Allah Ta'ala itu, yaitu Isa zatnya, Isa sifatnya, dan Isa af'alnya. Jadi sampailah kita ini kepada sifat yang keenam, ya Nazar. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hadis qiyamuhu bin nafsi wahdaniyat. Jadi sifat Allah Ta'ala yang keenam adalah wahdaniyat, artinya Isa. Kalau ada tahu Isa, apa bahasa kita lah? Seikung itu aja bahasa kita sudah hamlah. Satu itu satu, arti Isa itulah. Arti Isa itu artinya satu. Satu itu artinya kada boleh berbilang-bilang. Kalau bahasa lawannya adalah ta'adud, artinya dalam ilmu fikih. Ta'adud itu berbilang-bilang Allah Ta'ala. Isa itu artinya Isa pada apalnya, Isa pada sifatnya, Isa pada zatnya. Isa pada sifat, Isa pada zat, dan Isa pada apal. Arti Isa pada zat artinya tidak ada zat yang sama dengan sidin. Di dalam kitab lain disebutkan itu namanya ada kam namanya. Kam itu artinya bilangan. Ada namanya kam mutasil pijat, ada kam mumpasil pijat. Kam mutasil pijat itu artinya sama dengan zat itu Allah Ta'ala, kada boleh ada yang sama. Sama mirip bahasa kita tuh kada boleh. Ataupun ada selain daripada Allah Ta'ala itu kam mumpasil namanya zat lain sama dengan zat Allah Ta'ala, itu kada boleh. Di dalam Al-Quran disebutkan laukana alihatani la fasadata. Jikalau ada dua Tuhan, itu niscaya hancur dunia ini. Dalilnya seperti apa? Tuhan yang seikung baulah langit, seikung baulah bumi. Ujar ikam kada boleh di bawah langit berdiam. Ujar Tuhan yang seikung kada boleh ikam di bawah bumi berdiam, di atas bumi. Hancur besarikan Allah Ta'ala dua. Itu kada boleh. Kada boleh ada dua, karena kada bisa sama. Allah Ta'ala itu dua buting. Seandainya kada besarikan juga, misalnya dua hitung Tuhannya, Allah Ta'ala kada bersifat Isa, niscaya di sebelah timur atau di sebelah barat ada ulahan A, Tuhan si A, ulahan si B. Ada bedanya. Tukangnya berbeda lah, biasanya tukang bangunan sama tukang bangunan. Ini jurang ulahan siapa? Ini Udin ulahan aja. Ini siapa mula? Ini Anang tukang ulah aja. Sebiji aja rumahnya, cuma berbeda bangunannya itu. Nah karena apa? Karena Tuhannya nang berbeda dua buting. Jadi kada boleh Tuhan itu ada dua. Itu namanya Isa. Kalau ada sifat, kada boleh juga ada sifat. Belum tentu lagi lah di zat tadi lah. Di zat tadi itu kada boleh ada dua. Jadi kada mungkin ada orang ini yang mengaku Allah Ta'ala, ada mungkin. Ada mungkin. Kada sama zat kita ini dengan zat Allah Ta'ala. Amun sudah kenal gurau lawan Allah Ta'ala, iya kita nih, ya inya. Ada mungkin. Amun 12 jam kada makan kelaparan, mustahil Allah Ta'ala kelaparan. Bujur ini kada begayaan. Mengaku Allah Ta'ala itu tahan lapar, kada bermakanan. Yalah. Bujuran, apalagi berhutang di warung, masih banget benar gitu.
Itu hibah Allah Ta'ala berhutang di warung ini ya. Pandiran Allah Ta'ala. Ini banyak orang yang mengaku ampun maaf dengan pian seberatan lah, yang mengaku dirinya ini sudah wasil kepada Allah Ta'ala, sudah sampai kepada Allah Ta'ala, yang mengaku bahwasanya dia ini adalah inya, ada lain burai, iya kita ini, iya inya, seperti itu. Ada sama tungai kita ini bebini beranak. Amun mengaku Allah Ta'ala tu pian kada bisa lagi mengaluh. Mbak Allah Ta'ala tu namanya bersifat qiyamuhu bi nafsi. Jujur kada? Qiyamuhu bi nafsi itu artinya kada bahajat dengan yang lain, apalagi bahajat dengan makhluk. Kada mungkin. Mengaku Allah Ta'ala kada berbaris menangis. Kada mengaku Allah Ta'ala kada berduit mengeluh. Kada kau menjadi Allah Ta'ala belum? Karena api kepanasan. Belum lagi pian anak mengaku jadi Allah Ta'ala. Jauh benar. Jauh. Ilmu kema'rifatan itu tidak seperti itu. Artinya bukan menyatakan diri kita kadada lalu timbul nang ada ini Allah Ta'ala. Kada bisa kayak itu. Karena Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, la yahtaju ila ghairihi. Allah Ta'ala itu kada bahajat dengan yang lain. Allah Ta'ala semalam itu bersifat qiyamuhu bi nafsi. Kada mungkin Allah Ta'ala bahajat kepada makhluknya. Kita misalnya maulah hayam, kita bahajat kepada hayam itu mustahil. Allah Ta'ala maulah sekalian makhluk ini. Makhluk ini bahajat dengan Allah Ta'ala. Kada mungkin Allah Ta'ala bahajat dengan makhluk ini. Ikam bila kada menyembah aku rugi, jar Allah Ta'ala aku bangkrut. Kada bisa. Sedunia ini dari awal dijadikan sampai di akhir dijadikan. Allah Ta'ala itu kada bahajat untuk disembah oleh makhluk ini seberataan. Kalau pang misalnya kita ini beribadah seberataan ini, Allah Ta'ala itu naik derajatnya. Kada. Kita ini dari awal dijadikan sampai di akhir dijadikan Allah Ta'ala itu turun martabatnya jadi Tuhan. Kada? Itu namanya Allah Ta'ala mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Allah Ta'ala bersifat qiyamuhu bi nafsi. Ini mengaku Allah Ta'ala disambat orang bercurik gin bamamai. Bujuran. Ini artinya kita kada bisa. Ada kita itu keterbatasan. Satu di wujud Allah Ta'ala kada sama kita. Kalau kita hendak melimbaikan tangan, kita berhajat untuk melimbaikan tangan. Kalau hendak memperbuat sesuatu, kita itu berhajat kepada diusahakan. Itu Allah Ta'ala. Pada jatnya Allah Ta'ala itu kada sama dengan kita. Kada bisa, jangan biar mengaku Allah Ta'ala. Mutasil mutasil pijat mutasil pijat. Allah Ta'ala kada bermata. Allah Ta'ala kada bertangan, berjuju. Artinya ada jujunya, ada tangannya, ada batisnya. Itu mustahil. Allah Ta'ala itu namanya mutasil pijat. Mumpasil pijat artinya ada jat lain yang sama dengan Allah Ta'ala. Kada mungkin. Dan kedua, Allah Ta'ala itu bersifat Isa. Artinya kada mungkin Allah Ta'ala itu mempunyai dua sifat. Mutasil pisat. Kada mungkin Allah Ta'ala itu berdua mempunyai sifat kudrat. Misalnya dua buting. Kudrat Allah Ta'ala itu gurai dua buting. Ada kudrat, ada kudrat. Tidak bisa. Satu aja bila kudrat, kudratnya. Bila iradat, iradatnya. Kada ada yang lain. Itu Allah Ta'ala Isa namanya pada sifatnya. Yang kedua Allah Ta'ala, yang ketiga, bahwa yang keempat Allah Ta'ala itu kada mungkin mempunyai sifat mumpasil. Ada orang lain yang sama dengan sifatnya Allah Ta'ala. Kita sama lah guru aja. Ulun melihat Allah Ta'ala melihat lah guru. Melihat. Yalah, kita melihat kada? Mendengar kada pian? Allah Ta'ala bersifat mendengar tak? Mendengar. Kita mendengarlah. Mendengar kita. Bolehlah, samalah sifat pendengaran kita dengan Allah Ta'ala kada? Amun kita mendengar pakai telinga, Allah Ta'ala kada pakai telinga mendengar. Amun Allah Ta'ala mendengar sesuatu yang tidak bersuara, kada berhuruf, tetap didengar Allah Ta'ala. Kalau kita mendengar apa? Amun ulun bersuara nyar pian mendengar. Yalah. Mun ulun muntahalang yang lain pian kada mendengar. Nang parak pian dengar, nang jauh mendengar lah pian. Kada sama kita tu pendengaran kita. Allah Ta'ala tu nang jauh, nang parak sama pendengaran Allah Ta'ala. Yang bersuara nang kada bersuara didengar oleh Allah Ta'ala. Makanya kada boleh ada sama sifat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pula mendengar kada pakai alat, kada pakai telinga. Itulah perbedaan Allah Ta'ala wahdaniyat. Jangan mengaku Allah Ta'ala muncurik belilihan di telinga. Jurang kemana? Ya amni aku ni jah. Lawas sudah kada berbini. Kada nyambung. Kita bisa tutulian. Allah Ta'ala kada bisa tulik.
Nah, disitulah namanya kena ulun pelajari musahadahnya, supaya kita tahu bahwasanya kita ini kada bisa menjadi Allah Ta'ala. Walau kayak apapun ma'rifatnya seseorang, kada bisa ini tuh mengaku Allah Ta'ala, kada bisa. Nah, itu artinya kam, mutasil, mumpasil dan mutasil pijat. Kada boleh ada sifat yang sama dengan Allah Ta'ala, kada boleh ada sifat yang lain sama dengan Allah Ta'ala. Makhluk kada mungkin sama dengan yang dijadikannya, kada mungkin sama. Nah, semua pendengaran kita, penglihatan sifat kita ini adalah majaz pemberian Allah Ta'ala. Itu dulu perlu kita ketahui dulu itulah. Yang ketiga, Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyat fil af'al, pada af'alnya, pada perbuatannya. Kada sama dengan perbuatan kita ini dengan perbuatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu kun fayakun. Kalau kita berulah kurungan ayam, kada kawa kun fayakun langsung jadi di situ, tidak bisa. Merancang dulu, menukar paku dulu. Itu pun ada orang nama jualinya. Yalah, mencari bahannya pulang, gergaji, macam-macam kita jadi akan seminggu hanya jadi. Amun juga tuh jadi. Artinya kalau kita ini pilih perbuatan kita ini melalui ikhtiar, ada diusahakan namanya. Itu hamba kada sama perbuatan kita dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat wahdaniyat namanya Allah Ta'ala tuh esa pada zatnya, tidak ada zat yang sama dengan sidin, dan kada mungkin zat Allah Ta'ala tuh bejuju. Yang kedua, esa pada sifatnya, artinya Allah Ta'ala tuh kada mungkin sama sifatnya dengan dua buting sifatnya yang sama, ataupun jersidin ada sifat lain yang sama dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah wahdaniyat pada apalnya, isa pada apalnya, tidak ada orang lain yang sama dengan apalnya Allah Ta'ala. Titik dulu sifat wahdaniyat ini supaya kita paham. Di dalam sifat wahdaniyat ini ada namanya kam, mutasil pijat, mumpasil pijat, ada kam munfasil pisifat, mutasil pisifat, ada kam mutasi, ada kam mumpasil pil af'al namanya. 5 buting ini namanya kam kalau bahasa ilmu tauhidnya. Sesuatu yang kada bisa sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kita cara memusahadahkan sifat wahdaniyat ini supaya kita bujur yakin mengamalkan sifat wahdaniyat ini di dalam musahadah kita. Dalam kita musahadah, kada mungkin orang itu mengerti akan sifat wahdaniyat Allah Ta'ala ini kalau orang itu kada mentafakurakan akan sifat wahdaniyat ini. Nah, mengamalkan sifat wahdaniyat ini dinamakan adalah wahdatus suhud namanya. Wahdatus suhud, satu saja pandangan kita terhadap sesuatu itu, yaitu yang menjadikan seluruh langit dan bumi dan isinya ini kita pandang bahwasanya itu ada satu zat saja yang menjadikannya, satu zat sifat saja yang menjadikannya, satu af'al saja yang menjadikannya, yaitu af'al Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pandang setiap kejadian yang ada ini, makhluk ini adalah kenyataan daripada sifat dan af'al Allah Ta'ala. Ulun guru yang musahadahnya di sifat ya alam ini bujur. Amun kada ada sifat adalah perbuatan. Mun kada ada sifat adalah perbuatan. Jadi kalau orang berpada misalnya aku lah musahadahnya di apal aja guru yang bujur. Karena apal itu terbit daripada sifat, bujur kada? Bujur kada? Jangan unggut-unggut, ini kada paham. Ini jurun apal itu asalnya ada dari sifat, bujur kada? Ya. Bujur kada dulu. Af'al itu terjadi karena sifat. Bujur kada? Iya. Yang ngaran af'al itu apa sekarang dulu? Perbuatan. Af'al itu perbuatan. Ujar Allah Ta'ala, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku ujar Allah Ta'ala menjadikan ikam dan apa gerak dan diam ikam aku menjadikan. Kita ini kenyataan apal namanya. Apal itu perbuatan. Jar ulun tadi. Perbuatan itu kada mungkin kalau kada ada sifat. Bujur kada? Ini apal lah. Apal lah. Apal. Kenyataan apal itu apa? Begarak. Kenyataan apal. Iyalah. Apal garang ini mun pian kada bisi kudrat kawalah kira-kira menggerakkan. Kawalah. Mun pian kada bisi kudrat. Kudrat yang diberikan Allah Ta'ala kira-kira begarak kada ini? Begarak kada? Ustaz?
Amun kita nih kada diberikan Allah Ta'ala sifat kudrat, dalam artian bukan kita sama tadi kudrat kita. Kudrat kita ini kan majazi, pinjaman oleh Allah Ta'ala, diberikan. Amun kada ada kudrat kawa kada menggerakkan. Ada kawa. Berarti ini kenyataan kudrat bergerak, ini kenyataan sifat. Karena kudrat itu sifat kada? Sifat. Amun pian kada berkehendak kira-kira bergerak kada? Mun pian kada berkehendak bergerak kada? Kada bergerak. Biar berisi kudrat. Mun pian kada bergerak, ya kawan berjalan, enaknya. Kalau berjalan kira-kira, amun ya kawan berdiri, enak berdirinya. Iradatnya kada hendak berdiri, kalau kada berdirinya, kada bisa. Jadi kenyataan iradat. Yalah juga. Artinya kudrat iradat itu sifat yang jahir daripada kudrat iradat itu adalah gerak kita. Yalah. Amun berisi kudrat, berisi iradat, ilmunya kada kira-kira terjadilah. Kita kada diberi Allah Ta'ala ilmu, terjadilah. Biar kawan berdiri, penting kaum. Berarti kan ada ilmunya untuk berdiri tadi tuh. Artinya ilmunya kada ada. Ilmu kita nih kada diberi. Biar kawan berdiri, kaum tiarap. Biar kawan berdiri, ini berdiri sudah aja ya. Ilmunya ada pulang. Yalah. Nah, maksudnya kalau iradat kita ada, kudrat kita ada, ilmunya ada, sifat semua itu yalah. Kau jadinya bergerak yalah. Ilmunya mengetahui menggerakkan ke atas kah ke bawah kah, dengan ilmu ke samping kah ke kiri ke kanan, ilmu yang diberikan dengan kita oleh Allah Ta'ala, bukan ilmu sama dengan ilmu Allah Ta'ala. Kada. Ilmu kita, iradat kita, kudrat kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kita pandang, jadi adalah perbuatan Allah Ta'ala. Di mana? Amun pian baisi ilmu, baisi iradat, baisi kudrat. Amun pian kada hidup kira-kira bergeraklah. Amunnya kada hidup pulang. Urang ni guru profesor, doktor, insinyur, isnior. Tapi mati. Jurang hitung akan bang 5 kali 5. Jangankan 5 kali 5, 1 tambah 1 kan kada bisanya. Kenapa? Sifat hayatnya kada diberikan Allah Ta'ala lawannya. Yalah. Paham lah Ustaz dah. Amun hayatnya kadada kira-kira jatna menggeraknya adalah kadada jual munnya mati hilang seberataan, jat kita hilang, sifat kita hilang, perbuatan kita pun hilang. Sidin tu gurai mati sudah aja, hilang aja. Tapi anunya dia masih tinggi, mau bergerak-gerak tangannya misalnya lah, itu kada mati ngarannya. Iyalah. Nah, itu memahami ilmu tauhid itu seperti itu dulu, supaya ada bahan kita musyahadah. Berarti aku ini bergerak, kenyataan daripada sifat. Yalah, sifat ini kadada. Mana guru? Ini bergerak nih jat. Bergerak nih jarannya. Yalah, kalau nya bergerak namanya apal, menggerakkan namanya sifat. Yang bergerak ini namanya adalah jat. Apal sifat. Jat itu kadada kalau kadada roh. Yalah. Kadada roh, kadada bahasa kita mati, hilang lenyap. Munnya hilang lenyap, apalnya adalah sifatnya adalah kadada. Jadi kita ini kenyataan bergerak ini kita nampak lihati daripada roh. Roh itu apa jarang roh itu? Roh itu kulli ruh min amri rabbi. Itu urusan Allah Ta'ala roh itu. Kayak apa roh itu? Nah roh itu adalah kenyataan sifat apal Allah Ta'ala. Jadi kita bergerak ini adalah kenyataan sifat daripada apal Allah Ta'ala. Bukan kita yang menggerakkan, tapi digerakkan oleh Allah Ta'ala. Di dalam kita memusahadahkan sifat wahdaniyat, itulah namanya wahdatus suhud namanya. Wahdatus suhud namanya. Memandang satu saja yang menggerakkan. Memandang satu saja yang bergerak, pada hakikatnya la tataharraku jarrah illa biiznillah. Kada kawa aku ini bergerak. Kada kawa aku ini melihat. Kada kawa aku ini mendengar. Kada kawa aku ini memperbuat sesuatu illa biiznillah, ai illa bi kudratillah, bi iradatillah. Tadi sabarataan. Jadi nampaklah di dalam gerak kita tadi wahdatus suhud namanya.
Nampak itu af'al punya Allah Ta'ala saja yang mampu menggerakkan. Nampak itu sifat kepunyaan Allah Ta'ala saja karena kita cuma diberi sifat. Nampak itu zat yang bergerak karena itu zat diberikan oleh Allah Ta'ala dengan adanya roh dengan kita tadi. Amun roh itu kadada, roh itu adalah kenyataan af'al dan sifat Allah Ta'ala, maka bergerak dan berdiam kita tadi kita pandang wahdatus suhud namanya. Satu saja pandangan kita, yaitu yang menggerakkan adalah roh, sedangkan roh itu diliputi oleh sifat dan af'al Allah Ta'ala. Jadi yang bergerak berdiam pada hakikatnya adalah af'al dan sifat Allah Ta'ala. Pada hakikatnya pandangan batin kita. Sehingga kita memusahadakan di setiap gerak kita, di setiap diam kita, kita nampak kebesaran sifat dan af'al Allah Ta'ala tadi pada diri kita. Nampak sifat zat Allah Ta'ala pada diri kita. Dan zat Allah Ta'ala, kadang mungkin orang nak menjadikan gerak kita, diam kita, sifat kita tadi, zat kita tadi, kalau zatnya kadang maujud, pasti maujud. Jadi kita ini seluruh alam ini itu adalah kenyataan wujudnya Allah Ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala yang wujud yang seperti apa? Yang bersifat wahdaniyat, yang sifatnya kadada sama makhluk, yang apalnya kadada sama dengan makhluk, yang zatnya kadada sama dengan makhluk. Laisa kamislihi sayun, kadada samanya Allah Ta'ala itu. Yaitu cara merasakannya di setiap gerak kita, di setiap ingatan kita. Kita bergerak, berdiam, kita pandang seluruh yang ada ini kenyataan sifatnya apa Allah Ta'ala keduanya. Kenyataan sifat, kenyataan apa, kenyataan wujud, iya seberataan. Kita pandang seberataan ini. Bagusnya apal pian, bagusnya sifat pian, bagusnya zat pian yang maujud yang menjadikan seluruh alam ini. Seluruh alam ini. Sehingga kita itu wahdatus suhud namanya. Suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Itulah namanya makam bakabilah. Kalau di napas kita rasakan, ya Allah, rasakan Allah, kita rasakan, kita bergerak Allah. Maksudnya tuh Allah Ta'ala lah yang menggerakkan kita. Kalau zikirnya, tarik napas kita rasakan kita pejamkan mata kita rasakan semuanya ini kada mewujud. Makanya dipejamkan mata. Tarik arti itu artinya dia aja yang hidup. Pejamkan mata kita, tenggelamkan maksudnya yang lain, panakan. Rasakan di napas kita ini kadada yang hidup diri kita, kada mempunyai sifat, kada pendengaran, penglihatan, perasaan, zat, nawa, hidup kita kadada rasakan. Matikan diri kita di dalam hakikat bahwasanya tenggelamkan diri kita. Jangan kita lihati diri kita. Lihati dengan perasaan kita saja siapa sebenarnya yang hidup. Tarik napas kita. Rasakan di ketika itu dia siapa? Dia yang hidup, dia yang menggerakkan ulun pian, yang menggerakkan ulun pian, yang mendengarkan ulun. Rasakan. Hanyutakan diri kita. Jangan sampai kada ingat mengeluarkan napas itulah mati bubujuran kita pian. Ini mati dalam hakikat namanya. Mati dalam hakikat. Rasakan bujur-bujur dalam hati itu siapa yang hidup. Maksud kita itu kalau kita menarik nafas itu kalau di tahapan pertama bujurnya kita adalah kalau di tahapan pertama la maujuda, la kudrata, la iradata, la ayata. Ulun kada mewujud ya Allah. Ulun kada bisa wujud pian juga nak mewujudkan ulun. Ulun kada bisa mendengar pian juga nak mendengarkan ulun. Pian ulun kada bisa melihat pian juga melihatkan ulun. Ulun ni kada hidup ya Allah. Pian nama hidup akan ulun. Rasakan di waktu kita menarik nafas tadi rasakan. Habis sudah mesra kita itu sudah nyaman tadi itu dengan bahwasanya rasa sedap sudah merasakan yang hayat yang hidup sebenarnya baru buka mata kita. Allah, lihati diri kita ini sambil dipusutna. Lihati diri kita ini bahwasanya kita ini kenyataan sifat yang wahdaniyat, sifat yang satu tadi juga. Zat yang satu jadi af'al yang satu juga. Artinya kita ini kenyataan daripada sifat dan af'alnya Allah Ta'ala. Berarti kita memandang diri kita ini dengan pandangannya, melihat diri kita dengan penglihatannya. Itulah musyahadah, menyaksikan namanya, syahadat diri namanya. Menyaksikan di diri kita ini, menyaksikan di diri kita, di gerak kita, di rasa kita, di wujud kita ini kenyataan daripada sifat dan af'al Allah Ta'ala. Itulah yang dinamakan orang syahadat diri namanya.
menyaksikan di diri kita ini kenyataan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Menyatakan sifat rububiyah itu meliputi akan diri kita, sifat uluhiyah meliputi diri kita. Setelah kita merasakan sifat uluhiyah meliputi diri kita, artinya kebesaran sifat Allah Ta'ala, disitulah kita merasakan sifat ubudiyah, namanya mubtakiran ilaihi ma'adahu, rasa bahajat dengan Allah Ta'ala. Bila kita tuh rasa digerakkan, dilihatkan macam-macam seberataan yang ada tumbuh pada diri kita ini dirasakan, itu kebesaran Allah Ta'ala, melihat kita kebesaran Allah Ta'ala. Makanya makna asyhadu an la ilaha illallah itu al-mustaghniyan an kulli ma siwahu. Allah Ta'ala itu maha kaya daripada yang tiap-tiap sesuatu. Muhammad dan Rasulullah itu ciptaannya. Muhammad dan Rasulullah, karena Allah menjelaskan hakikatnya adalah Muhammad dan Rasulullah itu ciptaannya. Mubtakiran ilai mahadahu, berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya kita menyaksikan diri kita, itu dinamakan syahadat diri namanya. Menyaksikan di diri kita kekayaan Allah Ta'ala, dan menyaksikan di diri kita ini adalah kepakiran terhadap Allah Ta'ala, berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasulullah gurunya? Nah, ini pian bisa menjadi rasul, ulun jadi satan di sini, jadi nabi kena pian. Karena pada hakikatnya sabarataan ini kalau dipandang daripada Nur Muhammad, seluruh alam ini kalau kita mengaji Nur Muhammad, maka seluruh alam ini pada hakikatnya bernama Muhammad. Paham pian? Seluruh alam ini pada hakikatnya kalau kita mengaji Nur Muhammad adalah kenyataan Nur Muhammad yang namanya adalah Muhammad. Muhammad ini bahajat kepada zat yang menjadikan itu Nur Muhammad tadi itu. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Maknanya lagi apa? Orang yang bisa musyahadah al-mubtakiran ilaihi ma'adahu ini berarti dia di makam ihsan namanya. Di makam ihsan namanya makam baik. Anta abuda ka'annaka tarah fa ilam tarah fa innahu yara. Pian dalam bergerak berdiam harus menyaksikan anta abuda ka'annaka tarah, seolah-olah pian melihat Allah Ta'ala. Ya, namun pian mesra dengan bapak pian, melihat bahwasanya bapak pian nama ulah ini, maka jahirlah bapak pian. Nampak misalnya abah pian adalah ampun maaf ya adalah abah pian maulah ini. Kira-kira jahirlah abah pian di sini, jahir, yalah, jahir kada? Ini bisa nyampun abah pian, ulun pingkuti, yang nampak tuh ulun yang memingkuti kah, atau yang ampun ini kah? Yang mana nampak, Ustaz? Kalau ini misalnya ulahan Udin, akan usah gini ulahan Udin, ulahan ayahanda ini aja. Ini ulahan ayahanda, ulun pegangi. Kira-kira bila ulun tampayakan aja ulun surban. Ini surban jerpian, surban ayah jerpian. Kira-kira nampak ulun ke ayahnya kan nanti apa sini? Ulun yang memakai kah? Yang ampun surban kah yang nampak? Nang maulah, itu aja lambat banget jawab. Pasti yang maulah. Kalau ulun ini diberikan memakai aja seberataan, kita nih diberikan memakai aja, qudrat diberikan memakai oleh Allah Ta'ala, iradat kita diberikan, sifat diberikan oleh Allah Ta'ala, jad kita nih diberikan Allah Ta'ala seberataan. Kira-kira kalau sudah mengerti asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, siapa yang timbul? Siapa yang timbul? Kenyataan sifat tadi, yang punya sifat tadi, yang punya apal tadi, yang punya jad tadi. Bujur kada? Enggak ada bujur ampian nah kita belajar nah. Kita belajar hakikat itu harus gitu kita. Harus berani minta bujur kada? Bujur aja sih dia. Mantap paham kada? Paham, dia tahu julun. Yang penting bujur ya lah. Ada mungkin kada bujur. Pian ada orang bisi kawan kendaraan, bisi kendaraan. Kira-kira mun kendaraannya tuh liwat. Pian patuh dengan punya kendaraan tuh. Siapa yang pian sambat? Bannya kah? Spionnya kah? Atau yang ampunnya kah? Yang punya Udin liwat ya, padahal anang di dalamnya tuh. Yalah. Pahamlah, Ustaz. Kita ini seolah-olah tetap maujud, padahal kada maujud. Sabarataan yang punya kita ini bilanya timbul yang punya, hilang lagi
kita. Itulah namanya maqam wasil. Apabila orang itu musyahadahnya di tauhidil afal, namanya wahdatus suhud. Bila dia sudah sempurna wahdatus suhudnya, memandang sifatnya afalnya tidak ada yang maujud, maka timbullah namanya wahdatul wujud. Yang ampun wujud nang timbul, bukan inya lagi, karena amalannya tadi adalah wahdatus suhud namanya. Mensuhud misalnya, ya ampun guru ya, ampun guru ya lah. Musahadahnya ini ampun guru. Nah, itulah akhirnya timbul gurunya di situ. Itulah namanya wahdatul wujud namanya. Wahdatul suhud dulu baru wahdatul wujud. Artinya orang itu kada bisa sampai kepada wasil wahdatul wujud kecuali dia menjalani, mengalami, mengamalkan wahdatul suhud dulu, yaitu mensuhud yang benar, wahdatul afal, wahdatul sifat, wahdatul zat tadi yang benar. Barulah wujud yang benar sebenarnya, sifat yang sebenarnya, afal yang sebenarnya. Dikala kita bergerak, nampaklah afal itu yang punya siapa. Nampaklah kita berpandir mendengar, nampaklah yang punya sifat mendengar, berpandir itu siapa yang sebenarnya. Kalau kita menyatakan bahwasanya tiada maujud, maka panahlah kita di dalam wujudnya, maka tampaklah yang maujud tadi itu. Siapa yang maujud sebenarnya? Adalah itu musahadahnya seperti itu. Ya caranya tapi tadi rancaki musahadah, rancaki memandang. Jangan ada akuan aku nang bergerak, aku nang berdiam, aku nang berbuat, aku nang mendengar. Rasakan itu di gerak kita nah. Rasakan di gerak kita. Itulah mengamalkan wahdaniyat tadi. Bila ia melihat orang, rasakan juga. Makanya amalan kita wahdaniyat ini adalah husnujan namanya. Husnujan. Ini tingkatan terakhir pengamalannya kalau kada musahadah, yaitu husnujan. Kena minum dulu lah. Kenapa guru harus husnujan mengamalkan wahdaniyat ini? Karena pian tadi sudah meyakini bahwasanya setiap yang timbul di muka bumi ini kada lain adalah perbuatan Allah Ta'ala. Bila pian mengatakan mau jeleknya pohon ini ya, kenapa Allah Ta'ala bolah berpingkur-pingkur kayak ini? Jeleknya si dini, kenapa jadi picak sebelah? Kenapa jadi pincang sebelah? Itu pian belum sempurna lagi pian wahdatu sifat tadi, musahadah wahdatu su tadi belum sempurna lagi. Berarti pian masih terhijab masih dengan pandangan pian. Terhijab dengan pandangan pian. Karena bila jatuhlah sempurna, sifatnya tuh sempurna, afalnya tuh sempurna, berarti yang dijadikannya itu pasti sempurna. Kada sempurna. Kalau kita memandang belajar ilmu tauhid, bila pian memadahkan Allah Ta'ala ini kada pintar sakuja. Karena pemula makhluk kayak ini, karena pemula cacing kayak ini aja. Pintar Allah Ta'ala. Itu pian bila memadahkan jelek aja, pian itu sama dengan memadahkan Allah Ta'ala itu kada sempurna mempunyai sifatnya. Kada sempurna, berarti pian kada asli lagi musahadah, kada benar lagi musahadah pian, kada tebus lagi musahadah pian. Karena kada bisa husnujan, bersangka baik dengan makhluk yang dijadikan Allah Ta'ala, dan kada bisa bersangka baik dengan yang menjadikan. Itulah pandangan batin kita. Kayak apapun orang itu perbuatannya, kalau kita sudah tauhidnya di wahdatu sifat, wahdatu wujud, wahdatu jad, atau di dalam sifat wahdaniyat yang sempurna, takurihing ya biar. Kenapa sih dintu kayak itulah tuh dalam hati kita. Apakah maksud Allah Ta'ala orang seperti ini? Apa maksudnya? Kita kadang mengerti. Kenapa Allah Ta'ala ini maulah sadu ini aja, mabuti kampung aja, sadu lah orangnya bersini tak. Yang bau kantutnya tuh apa namanya? Ada kalau kayak kucing tuh nah, bila berkantut sekampungan itu berbau apa namanya sini apa? Apa? Sini apa? Kukang namanya lah. Oh, kalau kami namanya sadu namanya. Namanya tuh sadu. Kalau orang Martapura menyebutnya gubang. Itu pian bila taranjah, yang bila taranjah orang itu yang sekampungan sampai ke baju-baju berbau. Inya mati itulah, diharu awaknya tuh tetap berbau. Saking saktinya kantutnya itulah. Nah itu. Makanya kisah orang Bahari itulah, orang binatang Sumatera itu kalah dengan binatang orang Kalimantan ini ya lah. Orang Sumatera, bukan binatang Sumatera mengirimi apa? Mengirimi gading. Wah jurang, ini jurang taring kami. Bukan benar jurang taringnya ini ya lah. Kirimi orang Kalimantan. Apa dikirimnya lah? Bulu landak. Kirimi sana.
bulu landak panjang curing. Baju orang bulunya aja liwar kayak ini. Kayak apa binatangnya? Ada binatangnya halus saja ya lah. Binatangnya halus saja. Dikirimi pulang oleh sana binatang harimau bebalang-balang. Ya lah. Kirimi orang kantor sado tadi lah. Kantor kokang tadi itu. Biar dibuka di sana berbau banar. Jurang berbau banar apa makanannya? Kami aja makan harimau, makan daging kada kayak ini kantornya baunya. Ini jurang makan daging, makan apa ini? Bah panjang kisahnya kalau saya gini ke situ nah. Hilang kena ulun ini sinyal ulun ini masalah ilmu tauhid ini. Menda kisah-kisah ini sinyal ulun jadi hilang. Iyan mana dia lah. Itulah bila kita memandang sesuatu tadi makhluk tadi, kita memandang makhluk apapun, benda apapun di muka dunia ini, bila kita itu menjelikakan atau berprasangka baik, berarti kita belum masuk lagi Ustaz di dalam suhud namanya musahadah dalam sifat wahdaniyat ini benar. Kada benar lagi wahdaniyat kita. Karena wahdaniyat yang benar itu kita pandang dulu itu perbuatan Allah Ta'ala itu sempurna, zat Allah Ta'ala itu sempurna. Hanya kepada diri kita kena. Semua yang dijadikan pada diri kita ini adalah sifat yang sempurna, af'al yang sempurna, zat yang sempurna pada diri kita ini. Sempurna pada diri kita ini. Dan di kesempurnaan kita inilah kita melihat kesempurnaan itu zat. Sehingga timbullah dalam pandangan hati kita, di dalam memandang diri kita ini timbul sifat yang wahdaniyat tadi itu. Aku kada berisi sifat, aku kada berisi apal, aku kada berisi zat. Karena kesempurnaan apal dan sifatku ini milik Allah Ta'ala sebenarnya. Ya Ustaz. Lalu timbul namanya wahdaniyat di dalam dirinya. Kebesaran sifat wahdaniyat tadi. Sehingga dia tenggelam. Waktu dia mengerjakan sifat yang mulia, melakukan pekerjaan yang mulia, di waktu dia sembahyang, waktu dia berzikir, waktu dia itu berjalan, semuanya tajali terus kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Kada dainya merasainya yang sempurna. Disitulah namanya di diri kita ini melihat sifat wahdaniyatnya Allah Ta'ala. Mesralah orang itu di sifat wahdaniyatnya Allah Ta'ala. Habis itu kita merasainya. Merasa kada mempunyai sifat, kada mempunyai apal, kada mempunyai zat lagi. Nampak jamal daripada sifat wahdaniyat tadi itu. Itulah namanya wasil ilallah. Jadi kita itu musahadahnya di situ dulu Ustaz. Bila kada bisa musahadah, rasakan amaliyahnya adalah husnujan. Bila husnujan bi khalqillah. Dengan makhluknya husnujan, dengan yang menjadikan itu husnujan. Disitulah letaknya kita akan ketemu nanti, akan mesra dengan sifat wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tetap sifat wahdaniyat itu apalnya tetap sempurna. Itu karena memang sempurna seperti itu. Paham kita di situ lah? Paham Ustaz? Paham Ustaz, diamalkan ini. Supaya kita benar-benar paham itu, paham itu sampai jangan kita kada paham lagi Ustaz. Ikan paham lah wadai itu manis ya. Paham ya, aku manis pun wadai bingka itu dari bahari ya manis ya. Itu masih dalam pandangan pian. Paham? Dalam pandangan pian itulah musahadah. Jurang tahu lah ikan Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyat. Tahu ya aku. Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi ini, kada ada orang lain yang menjadikan. Aku ni buahnya khatam dah belajar sifat 20 tu. Pian khatam, pian paham, tapi pian belum merasakan. Berarti pian belum sempurna lagi merasakan sifat wahdaniyat itu dengan diri pian. Ilmu diberitahu. Ilmu kita ketahui, tapi kada bisa kita merasakannya kecuali kita amalkan. Amalkan sifat wahdaniyat ini dengan cara apa? Musyahadah. Musahadah itu apa guru? Selalu menyaksikan di apal kita ini bukan apal kita. Menyaksikan di sifat kita, mendengar, melihat ini bukan kita. Tapi kesempurnaan daripada sifat wahdaniyatnya Allah Ta'ala, sifatnya Allah Ta'ala, itulah namanya wahdatus suhud namanya. Memandang bila duduk, rasakan aku ini berduduk, pian duduk akan Allah Ta'ala. Sempurna pian menduduk akan ulun. Sempurna zat ulun ini duduk. Sempurna apal ulun ini duduk. Sempurna sifat ulun ini duduk. Pian rasakan itu. Tarik napas pian. Pian pusuti awak pian ini. Allah. Rasakan nang bergerak ini nah. Apalnya nang sempurna nang bergerak akan. Wahdaniyat satu aja apal nang bergerak akan sempurna.
Rasakan kalau kita memandang, rasakan basarnya yang satu saja yang memandangkan kita ini, yang melihatkan kita ini. Kita rasakan zat kita ini dipusut, kita japai, kita lihati, rasakan zat sempurna satu aja yang menjadikan kita ini sempurna. Nah, jadi kita tuh menyaksikan taruh sifat wahdaniyat tadi dengan kita ini. Paham, understand antum? Tinggal mengamalkan. Hendak kalimatnya Allah kah? Hendak apakah lagi kalimatnya kan jadi masalah? Hendak berduduk beristilah kalau mengikuti tasbih. Kayak itu. Tapi biar merasakan ini apalnya Allah Ta'ala. Aduh senang. Illallah. Aduh usah. Asal biar mesra aja, asal yakin dia biar. Asal biar nampak aja menggerakkan ninya. Yang nampak bergerak ini sifatnya. Kada berzikir gini kan kada bapak. Kada mengucapkan Allah kada bapak. Kada mengucapkan la ilaha illallah kada bapak. Inilah zikir di tingkat namanya musyahadah. Zikir di tingkat orang itu sudah menyaksikan, kada berhuruf, kada bersuara lagi. Apa yang dia saksikannya, apa yang dilihatnya, itulah zikir. Karena apa? Karena setiap dia bergerak, setiap dia berzikir, setiap dia bersuara, setiap dia melihat, setiap dia mendengar, tajali yang mendengarkannya, tajali yang melihatkannya, nampaknya kepakirannya di situ tadi. Kita ni bila bergerak nampak kepakiran kita, bila melihat nampak kepakiran penglihatan kita, bila kita lihat wujud kita, nampak di wujud kita ini kepakiran kita itu bahajat, adanya diri kita ini bahajat kepada Allah Ta'ala. Disitulah nampak zikirnya kada berhuruf bersuara lagi. Maka itu guru nyaman mana lah guru duduk di warungnya seharian kada apa kita aja. Kalau bini pian nambah mamai. Ingge pian bini pian kada mengerti pian di makam ini kada mengerti pian bini pian. Pian aja sorangan yang tahu keadaan hal pian ini berzikir. Pian duduk dengan bini itu, duduk dengan orang di tengah orang. Tahulah pian ini berzikir seberataan di dalam hati karena menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Tahulah. Kada ada yang tahunya, yang tahu siapa? Pian dengan yang dizikiri. Itulah namanya zikir sir. Pian duduk di warung bertiga itu. Tahulah pian nang seikong mahayal kabun sawit, nang seikong mahitung kabu duit hasil sawit. Tahulah pian nang seikong mahayal janda. Tahulah pian sama aja membandir sebenarnya. Bandir, dia tahu. Itulah makam namanya orang yang sudah ahli ma'rifat, orang yang sudah kenal. Kada kawa pian membaca dirinya berzikir dan tidak berzikir. Hatta kawan sidin di dalam kalambu pun kada mengerti bini pian. Pian tu berzikir semalaman. Biki pian tu berpandiran dengan Allah Ta'ala semalaman. Guring sekalambu. Kada tahu. Itulah namanya zikir sir rahasia daripada pian. Pian senantiasa musyahadah namanya di dalam keadaan hal apapun pian. Menyaksikan terus sifat wahdaniyat dengan pian. Mengerti Ustaz? Iya. Nyaman kalau nyamanlah belajar tauhid. Nyamanlah hati dulu. Munnya nyaman iya tak. Berarti pian merasa nyaman tu belum lagi pian pandangan pian wahdatu syuhud namanya. Karena pian masih yang merasa nyaman. Bila pian tu merasakan lezat dan pian merasa kadada lagi asyik pian. Nah itulah namanya pian sudah mesra dengan sifat wahdaniyat tadi. Yang pian rasakan dan memberi nyaman itu ketika kita merasakan lezat, disitulah kita tenggelam di dalam kebesarannya. Nyaman kita itu. Bila memandang diri kita nyaman, bila berzikir nyaman, bila berjalan nyaman, apalagi hanyar kawin, bertambah nyaman lagi. Nah itulah harus kita paham itu. Enggak. Liwat Ustaz waktunya. Masya Allah, tabarakallah. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah sebenarnya. Mudah-mudahan kita cepat dibukakan oleh Allah Ta'ala futuhat. Kita paham sifat 20 ini satu je ulun salah. Bila pian terbuka satu sifatnya daripada sifat 20 ini, maka semuanya akan paham kita. Kenapa? Karena bila kita paham dengan sifat ini, berarti terbukalah sifat Allah Ta'ala sebenarnya. Terbukalah zatnya Allah Ta'ala, terbukalah pahaman apalnya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dialah yang memberi paham. Mudah-mudahan kita seberataan cepat diberikan Allah Ta'ala, terbuka futuhatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha.
bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha Allah bi husnil khatimah. Ampun, maaf, minta ridha, minta halal. Insyaallah tabarakallah. Terima kasih yang hadir.